Bab 1141 menerobos ke tingkat jiwa yang baru lahir. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, bukan hanya mereka, setiap orang yang menonton adegan itu melalui video tercengang oleh kekuatan Chen Fan. Mereka adalah penguasa surgawi jiwa yang baru lahir, makhluk yang berdiri di puncak planet dan sama superiornya dengan seluruh sekte dan leluhur. Mereka baru saja mengajukan diri untuk mati karena apa yang dikatakan Chen Fan. Itu jauh lebih mencengangkan daripada Chen Fan yang membunuh 100 penggarap jiwa yang baru lahir. The Observer memposting komentar di forum Chia. Pada titik ini, kekuatan Dewa Chen telah melampaui kekuatan penggarap jiwa baru lahir yang normal, menciptakan perbedaan besar. Jika tidak, ketiga penggarap jiwa baru lahir dari ras alien tidak akan pernah menyerah dan mati dengan rela. Banyak orang juga senang dengan hal itu. Pada saat ini, bahkan orang-orang biasa di Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa pun bersemangat dengan apa yang telah dicapai Chen Fan. Mereka bahkan bergegas turun ke jalan untuk berparade dan mengadakan pesta dansa. Chen Fan tidak hanya mewakili sekte Qiong Utara dan Tiongkok, dia juga seseorang dari bumi. Kebangkitan Chen Fan juga akan membantu seluruh planet timur berkembang, seperti halnya planet Tianhuang. Mereka akan mampu mendominasi seluruh wilayah planet terbengkalai karena mereka memiliki beberapa dewa ilahi, bahkan sekte besar di lautan bintang pun tidak berani meremehkan mereka. Tuan Ilahi Chen, dia benar-benar Tuan Ilahi Chen. Seru banyak petani. Azure Dragon juga tampak emosional. Dia tidak pernah mengira Chen Fan akan mencapai kekuatan mengerikan seperti itu dalam sekejap. Kurang dari 2 dekade telah berlalu sejak Chen Fan masih remaja. Matahari dan bulan telah berubah dalam 2 dekade terakhir, planet-planet telah berpindah, waktu telah berlalu dan telah terjadi perubahan-perubahan. Tidak hanya Chen Fan, bumi juga mengalami perubahan besar-besaran. Sebagai perbandingan, keluarga Qin di Yanjin, konsorsium Jepang, dan beberapa keluarga gelap di Eropa sangat ketakutan. Bahkan pangeran surgawi dari sekte besar di lautan bintang telah dibunuh oleh Chen Fan. Lusinan penggarap jiwa baru lahir dari planet lain membungkuk padanya dan bahkan dewa surgawi terkuat Anpo pun berlutut di hadapannya. Dalam kondisi seperti itu, apalagi yang bisa mereka lakukan untuk melawan? Siapa lagi yang bisa menantang status Chen Fan dan sekte Qiong Utara yang tak terkalahkan? Qin Dongmu bahkan menghela nafas sepanjang hari dengan tampilan muram. Namun, mereka sama lemahnya dengan semut di mata Chen Fan dan sekte Qiong Utara saat ini. Tidak ada seorang pun yang peduli pada mereka. Ketika manusia bekerja, kapan mereka akan memikirkan pikiran dan gerakan di bawah kaki mereka? Seorang penggarap inti emas yang berpengalaman di antara para dewa Kunsu menyarankan, sudah waktunya untuk memberikan gelar kepada Dewa Chen. Mari kita adakan acara yang sangat akbar yang menarik perhatian bumi dan seluruh wilayah planet terbengkalai dan secara resmi memberi gelar Dewa Chen sebagai Dewa Ilahi. Kita harus memberitahu dunia bahwa bumi telah bangkit dan kembali ke puncak zaman kuno. Seluruh sekte Qiong Utara segera menyetujui sarannya, Azure Dragon dan yang lainnya kemudian menyebarkan berita tersebut ke seluruh dunia budidaya di bumi. Pada akhirnya, bahkan anak berusia 3 tahun yang paling biasa pun mengetahuinya. Dalam sekejap, seluruh bumi telah diaduk. Benar, setelah 1 dekade perubahan dan penindasan dari para pembudidaya dari planet lain dan sekte besar di lautan bintang, seharusnya ada upacara akbar di bumi untuk menobatkan Chen Fan dan merayakan segalanya. Arsiu dan Jiang Churan pergi ke paviliun Qiong Utara, yang baru dibangun keesokan harinya dan meminta persetujuan Chen Fan. Chen Fan menjawab, tentu. Akhirnya acara tersebut dipastikan digelar 6 bulan kemudian. Jangka waktu itu diperuntukkan bagi para pembudidaya dari planet lain untuk tiba, dan pada saat yang sama untuk mempersiapkan upacara. Bahkan Olimpiade dan Piala Dunia membutuhkan persiapan selama 8 tahun. Tampaknya terlalu terburu-buru, hanya menghabiskan 6 bulan untuk mengatur segala sesuatunya untuk upacara penobatan Raja Ilahi yang paling megah di bumi. Selain itu, Chen Fan berharap dirinya akan kembali ke permukaan dalam waktu kurang dari 6 bulan. Setelah mendapat persetujuan Chen Fan, negara-negara besar di dunia terkejut. Kelima negara adidaya bekerja sama dengan sepenuh hati, banyak konsorsium, sekte, dan keluarga menawarinya semua yang mereka miliki. Semua tanah, konstruksi, material, modal dan prosedur bukanlah masalah besar. Tiongkok menyetujui semuanya.
Presiden Amerika Serikat bahkan menyingsingkan lengan bajunya dan pergi ke kota Chuzhou dengan mengenakan helm untuk bertindak secara pribadi sebagai pengawas. Saat itu, seluruh kota Chuzhou dan provinsi Jiangnan telah menjadi lokasi konstruksi besar. Sebuah proyek yang belum pernah terjadi sebelumnya di bumi telah dimulai. Tidak hanya orang biasa, para pembudidaya dari planet lain juga membantu. Banyak penggarap jiwa yang baru lahir menawarkan sumber daya budidaya mereka dan beberapa leluhur jiwa yang baru lahir bahkan menyediakan gunung dan pavilion yang dibuat dengan kekuatan Dharma khusus dan sangat menakjubkan. Masing-masing bersinar dan megah. Mereka semua berbaris di atas kota Chuzhou dan membentuk sebuah istana di langit. Yang di atas adalah Istana Yuntian dari alam Kunsu. Saat itu juga, Istana Yuntian telah pindah dari alam Kunsu ke puncak Gunung Yunwu, menggantikan Paviliun Qiong Utara sebagai tempat terpenting dari seluruh sekte Qiong Utara. Bayi ilahi 9 lubang Chen Fan telah duduk di sana, sejak ia membunuh Pangeran Ilahi Yiqian. Dia bahkan meluangkan waktu untuk menyempurnakan seluruh Istana Yuntian, meningkatkan harta karun roh Dewa Surgawi ke tingkat yang lebih tinggi. Dia juga menghubungkannya dengan Sky Galaxy Array dan mengubah sekte Qiong Utara menjadi sesuatu seperti ember logam. Setiap hari, beberapa murid pergi menanyakan pendapatnya. Chen Fan tidak pernah menolak untuk bertemu satupun dari mereka. Tubuh aslinya sedang berkultivasi di tanah dewa, jadi itu tidak membuang-buang waktu baginya. Dia bahkan mengambil kesempatan untuk membantu Asiu, Jiang Churan, Luyan Sui dan Qisiwer dalam kultivasi mereka. Anggota junior keluarga Chen seperti Chen Ning dan Chen Guoguo juga mengikuti Chen Fan. Meskipun mereka bukan murid sejati, mereka telah menjadi anggota inti dari Sekte Qiong Utara. Tuan, mengapa kami mengadakan upacara dengan terburu-buru? Hanya 6 bulan untuk persiapan. Kita dapat dengan mudah menunggu beberapa tahun hingga berita tersebut menyebar ke seluruh wilayah planet terbengkalai. Dengan begitu semua orang di wilayah planet ini akan memiliki kesempatan untuk memberi selamat kepada Anda, Asiu bertanya-tanya. Untuk acara besar seperti upacara penobatan Dewa Ilahi, sekte normal harus menggunakan waktu 1 dekade atau bahkan 1 abad untuk mempersiapkannya. Ketika Dewa Ilahi Tatian dinobatkan, seluruh planet Tianhuang dan lusinan planet di sekitarnya telah menghabiskan waktu 5 abad untuk menyelenggarakan upacara tersebut, dan bagi semua penggarap di atas tingkat inti emas di seluruh wilayah planet terbengkalai untuk sampai ke sana. Bahkan cukup banyak penggarap inti emas yang meninggal karena usia tua di planet Tianhuang. Namun, Chen Fan hanya menghabiskan 6 bulan untuk mempersiapkannya. Dia tidak hanya terburu-buru, dia juga tergesa-gesa saat melakukannya. Jika bumi bukanlah planet yang baru saja bangkit dan Chen Fan tidak begitu kejam, para penggarap tua dari planet lain akan mengatakan bahwa dia tidak memiliki sopan santun. Kami tidak bisa menunggu selama itu. Aku harus pergi ke Star Ocean dan menemukan Xiao Qiong paling lama dalam 2 tahun. Chen Fan mengulurkan tangan dan membelai kepala gadis itu. Lagi pula, ada hal-hal yang belum terselesaikan. Saya berharap saya bisa menyelesaikan semuanya dalam upacara penobatan Dewa Ilahi, kata Chen Fan dengan mata dingin. Apalagi yang perlu kamu lakukan sendiri? Anda sudah tak terhentikan di wilayah planet terbengkalai. Asiu tersenyum, lalu tiba-tiba terlihat kaget dan bingung. Tuan, maksud Anda sekte besar di lautan bintang? Apakah mereka masih datang? Bukankah mereka sudah mengunjunginya? Chen Fan hanya tersenyum diam. Ada hal-hal yang hanya diketahui Jiang Churan dan Master Ling Yun di antara seluruh anggota sekte Qiong Utara. Mereka bahkan tidak memberitahu Asiu dan Luyan Sui. Bumi adalah tempat peluang besar berada, sekte-sekte besar di lautan bintang telah merencanakan puluhan atau beberapa ratus ribu tahun untuk mendapatkannya. Bahkan penggarap besar formasi jiwa pun memperhatikan planet ini. Pangeran ilahi dari Istana Apollo dan Yiqian hanyalah sedikit yang mewakili barisan depan. Pasukan sebenarnya masih ada di luar sana. Hanya beberapa pangeran ilahi dan puluhan penggarap jiwa baru lahir yang telah meninggal. Sekte-sekte yang tidak dapat binasa itu memiliki lebih dari 1000 penggarap jiwa yang baru lahir, termasuk 100 pangeran ilahi dan jenderal ilahi. Mereka bahkan memiliki banyak sekali penggarap inti emas. Bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja? Chen Fan menduga berita tentang bumi sudah menyebar ke lautan bintang. Mereka tidak akan pernah meremehkannya pada kunjungan berikutnya dan akan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang. Seekor singa mengerahkan tenaganya bahkan saat ia bertarung dengan kelinci. Pada saat itu, ini akan menjadi pertarungan yang sulit.
Meskipun Chen Fan tidak menganggap serius sekte yang tidak dapat binasa, dia tetaplah seorang penggarap inti emas. Itulah mengapa Chen Fan harus menutup diri dan memurnikan tubuh dan jiwa ilahinya dengan Dewa Qi. Dia mencoba untuk mengolah tubuhnya, kekuatan Dharma dan jiwa ilahi ke tingkat puncak atau bahkan menggabungkannya menjadi satu. Kemudian, dia akan yakin bahwa dia akan mampu melindungi gadis di depannya, seluruh sekte Qiong Utara dan bumi dalam pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya itu. Aku akan menunggumu datang. Jika aku tidak membunuhmu dan membuatmu waspada, bagaimana kalian para tikus akan menyerah di bumi? Chen Fan mencibir dan menatap langit dengan kekejaman tersembunyi di matanya. Waktu berlalu dengan cepat, jauh di dalam istana asal ilahi. Tubuh Chen Fan masih duduk di sebelah sumur asal. Sementara itu, ada roda dewa yang melayang di atas kepalanya dan berputar perlahan dengan cahaya 9 warna. Tubuhnya jernih seperti berlian atau ember yang mengkilat, tanpa cacat apapun. Jiwa ilahi Chen Fan dalam pikirannya juga transparan, bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Jiwa ilahinya belum pernah seterang matahari di langit sebelumnya. Setiap orang yang melihat jiwa ilahinya merasa seolah-olah melayang di atas langit dengan energi yang menenangkan, bebas, dan sempurna, yang tampaknya tidak dapat dihancurkan. Bahkan ada seberkas cahaya yang mengelilingi jiwa ilahi Chen Fan. Bunga muncul dari kepalanya dan teratai emas tumbuh di bawah kakinya, terus-menerus muncul dan mati, yang membuatnya tampak seperti dewa. Jiwa dewa, Chen Fan telah membentuk dewa jiwa yang legendaris. Di antara tubuh dewa, jiwa dewa, dan inti dewa, jiwa dewa adalah yang paling sulit untuk diselesaikan. Lagi pula, ada seni kultivasi untuk kekuatan Dharma dan tubuh di setiap sekte, seperti seni pertarungan dari sekte surgawi bela diri sejati dan seni dewa 5 elemen dari sekte abadi 5 elemen. Ada beberapa kultivator yang berhasil membentuk tubuh dewa dan inti dewa dalam ratusan ribu tahun terakhir, namun mereka yang memiliki jiwa dewa jarang terlihat. Bahkan Chen Fan tidak memiliki seni penyempurnaan jiwa tingkat dewa yang secara langsung bertujuan untuk membentuk jiwa dewa. Namun, jiwa dewa Chen Fan memang yang paling mudah dibentuk di antara ketiganya juga. Dia hanya menyempurnakannya dengan Dewa Qi dan menyelesaikannya dalam beberapa bulan, yang jauh lebih mudah daripada membentuk tubuh dewa. Chen Fan menebak bahwa ini mungkin terkait dengan fakta bahwa dia telah dilahirkan kembali dan bahwa dia telah memiliki jiwa dewa di kehidupan sebelumnya. Terserah, ini waktunya untuk melanjutkan ke langkah terakhir. Chen Fan mendongak. Dia melihat bagaimana 3 bunga akhir di atas kepalanya menjadi nyata tanpa sedikit pun ketidakmurnian, tampak nyata. Ini berarti tubuh Chen Fan, jiwa ilahi, dan kekuatan Dharma telah mencapai tingkat puncak, tingkat ekstrim dari alam semesta, yaitu tingkat inti emas agung yang legendaris. Itulah, 3 dewa kecantikan, yang selalu langka sepanjang sejarah. Langkah selanjutnya adalah menggabungkan ketiganya dan mencoba menerobos ke tingkat jiwa yang baru lahir, untuk mendapatkan kekuatan yang benar-benar dapat menghancurkan segalanya. Apakah 3 dewa kecantikan itu? Sudah sangat jarang bagi orang normal untuk membentuk inti emas, tubuh ilahi, atau jiwa ilahi tingkat dewa. Mereka bisa disebut pangeran surgawi dan memerintah sebuah sekte yang tidak dapat binasa di wilayah planet sebagai kandidat unggul untuk master sekte berikutnya, yang dipuja oleh miliaran orang. Pangeran ilahi dari Istana Apollo, pangeran ilahi dari sekte Wuji, Yiqian dan Wu Kai termasuk di antara mereka. Jika inti emas, tubuh ilahi, dan jiwa ilahi tingkat dewa semuanya diselesaikan pada saat yang sama, itu akan disebut 3 keindahan ilahi. Setelah inti emas, tubuh, dan jiwa ilahi mencapai tingkat dewa, seorang kultivator pasti dapat melangkah lebih jauh untuk mencapai tingkat formasi jiwa. Setelah mencapai peringkat itu, segalanya akan semudah makan dan minum, tidak akan ada lagi hambatan apapun. Ketika saatnya tiba, dia secara otomatis akan menjadi penggarap formasi jiwa. Keturunan binatang ilahi di alam semesta berada pada tingkat itu. Meridian ilahi naga sejati di Xiaomang dan meridian ilahi burung pipit merah di Qisiwer juga termasuk dalam level itu. 3 keindahan ilahi jarang terlihat bahkan di antara para pangeran ilahi, dan bahkan mungkin tidak ada satupun kultivator di wilayah planet di seluruh alam surgawi kecil selatan yang telah mencapainya. Hanya sekte besar tua dan tempat suci tertinggi di galaksi tengah jauh di dalam lautan bintang yang memiliki makhluk tiada taranya. Itu akan benar-benar mengguncang alam surgawi selatan kecil jika orang-orang mengetahuinya. Namun, apa yang dibentuk Chen Fan saat itu bukanlah 3 kecantikan ilahi, melainkan kecantikan 3 dewa. Inti emas tingkat dewa,
tubuh dewa dengan kesuksesan awal, dan jiwa dewa tertinggi. Mungkin tidak ada satupun kultivator yang mampu menyelesaikan semuanya dalam jutaan tahun. Chen Fan belum pernah mendengar tentang seseorang yang memiliki inti emas tingkat dewa di kehidupan sebelumnya. Tubuh dewa dan jiwa dewa juga jarang ditemukan. Seorang kultivator yang mampu membentuk ketiganya pada saat yang sama memang tidak ada taranya sepanjang sejarah. Begitu berita ini tersebar, seluruh alam semesta akan terkejut, apalagi alam surgawi selatan kecil. Itu adalah elit yang hanya muncul sekali dalam jutaan tahun. Tanpa badan tertinggi itu, bakat Chen Fan akan menjadi yang paling dihormati di dunia. Chen Fan baru mencapai 3 kecantikan suci ketika dia menjadi penggarap jiwa baru lahir tahap puncak di kehidupan sebelumnya. Inti emas tingkat suci, tubuh suci bela diri sejati, dan jiwa suci jauh lebih lemah daripada 3 dewa kecantikan. Meski begitu, dia sudah cukup kuat untuk mendominasi alam semesta dan dikenal sebagai kultivator paling menonjol di antara rekan-rekannya di sekte surgawi bela diri sejati. Dia telah menyelesaikan 3 dewa kecantikan dalam kehidupan ini, ketika dia masih berada di tingkat inti emas, yang jauh lebih kuat daripada ketika dia menjadi penggarap inti emas di kehidupan sebelumnya. Bahkan ketika dewa dari surga turun ke dunia dengan tingkat inti emas, mereka masih lebih lemah dari Chen Fan saat itu. Semakin awal saya menyelesaikan tubuh dewa, jiwa dewa, dan inti dewa, semakin baik. Artinya fondasi saya stabil dan saya bisa melangkah lebih jauh di masa depan. Ini tidak akan berguna lagi jika saya menunggu sampai saya menjadi Dao Reunion Perfected Immortal atau mencapai tingkat kesengsaraan untuk menyelesaikannya. Bukankah setiap dewa misterius kesengsaraan memiliki tubuh dewa dan jiwa dewa? Chen Fan bergumam. Setelah setahun menerima dewa Qi, tubuhnya dari dalam keluar, semua tulang, otot, dan jiwa ilahi menjadi transparan dan bersinar dengan cahaya terang. Organ-organnya mempunyai 5 warna, termasuk hitam, putih, biru, merah dan kuning, dan mengeluarkan cahaya 5 warna seperti 5 dewa. Ada darah hijau muda mengalir di nadinya, menimbulkan suara gemuruh seperti sungai. Roda Dewa 9 transformasi di atas kepalanya berputar. Esensi Qi dari satu jenis atribut turun di setiap kesempatan, menarik hukum dharma khusus di dunia. Pada titik ini, Chen Fan telah mengembangkan inti emasnya ke tingkat puncak dan bahkan jiwa ilahi yang paling lemah pun menjadi jiwa dewa. Jiwa dewa adalah jiwa sejati dari dewa. Bahkan ketika tubuh dewa kuno dihancurkan pada tingkat conate dan inti emas terlemah, jiwa dewa mereka masih mampu bertahan di alam semesta selama 10.000 tahun. Jadi, jika jiwa dewa Chen Fan bertemu Yi Qian saat itu juga, dia akan mampu menghancurkan kapal luar angkasa Wuji dan semua penggarap jiwa baru lahir seperti Yi Qian sepenuhnya dalam sekejap. Itu jauh lebih kuat daripada bayi ilahi 9 lubang. Itulah mengapa Chen Fan mengubah bayi ilahi 9 lubang menjadi tiruannya dan mengirimkannya keluar. Meskipun bumi dan wilayah planet terbengkalai ditutupi oleh arai pemutus langit bela diri sejati dan hukum surga telah diambil, arai pemutus langit bela diri sejati seharusnya tidak sekuat itu. Ia hanya dapat mencuri paling banyak dari satu planet dan tidak mungkin mencakup seluruh wilayah planet terbengkalai. Pasti ada beberapa tempat yang tidak tercakup. Chen Fan sedang bersiap untuk memasuki tingkat jiwa yang baru lahir. Karena dia tahu bahwa Yi Qian dan Pangeran Ilahi dari Istana Apollo hanyalah bagian dari barisan depan. Setelah mengalami banyak hal di alam semesta selama 5 abad, Chen Fan tahu betapa menakutkannya sekte-sekte yang tidak dapat binasa itu. Mereka bukanlah faksi yang bisa dibandingkan dengan kekuatan dewa palsu seperti Kaisar Gunung. Namun, bumi dan planet Tianhuang memiliki masalah yang sama. Hukum surga mereka tidak lengkap dan hukum dharma mereka diambil. Bahkan ketika seorang kultivator mencapai tingkat jiwa baru lahir, dia hanya akan menjadi penggarap jiwa Pseudo-Naschen dan tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan penggarap jiwa baru lahir yang sebenarnya. Secara teknis, Chen Fan harus meninggalkan wilayah planet terbengkalai jika dia ingin menjadi penggarap jiwa yang baru lahir. Dia berada di tempat di mana arai pemutus langit bela diri sejati tidak menutupinya. Tanah dewa, dunia yang diciptakan oleh para dewa zaman kuno dengan kekuatan keberuntungan tertinggi mungkin diselimuti oleh Fin Qi dari Fin Zombie, tetapi masih memiliki pola dewa di mana-mana. Itu adalah dunia yang berada di luar alam semesta dan memiliki hukum dharma alam dewa, bahkan arai pemutus langit bela diri sejati pun tidak mampu menghilangkan hukum surga. Ketika penggarap inti emas normal mencapai tingkat jiwa baru lahir,
mereka hanya dapat menguasai hukum dharma biasa dan memiliki kekuatan satu jenis hukum dharma. Mereka yang memiliki inti emas tingkat dewa dapat memasukkan hukum dharma tingkat dewa ke dalam tubuh mereka, sedangkan mereka yang memiliki inti emas tingkat suci lebih kuat. Mereka bisa berisi hukum dharma tingkat suci. Sedangkan bagi para kultivator dengan inti emas tingkat dewa, mereka dapat berkomunikasi dengan alam dewa dan menanamkan hukum dharma alam dewa jauh di dalam jiwa ilahi dan inti emas mereka, menyempurnakan inti emas dengan hukum dharma tertinggi dari alam dewa dan memasuki tingkat jiwa yang baru lahir pada akhirnya. Mata Chen Fan berbinar, hukum ilahi, hukum suci, hukum ketuhanan. Ketiga energi yang sangat berbeda itu, sebenarnya, adalah tiga tingkat energi, dari yang terendah hingga yang tertinggi. Bahkan hanya segumpal hukum dewa yang paling kuat di alam dewa yang bisa membunuh penggarap jiwa yang baru lahir dan menekan hukum suci dan hukum surgawi dengan mudah, apalagi hukum dharma yang paling biasa. Jadi, makhluk yang lahir dari hukum dewa di alam dewa bisa memiliki kekuatan penggarap besar formasi jiwa, meskipun itu hanya kelinci biasa. Hukum dharma dibentuk oleh energi esens Ki yang tidak terlihat di alam semesta. Dharma akan lahir secara alami ketika esens Ki dikembangkan secara ekstrim. Dan ketika Dharma dikembangkan ke tingkat tertinggi, Dao dapat terwujud. Grand Dao adalah energi paling kuat di seluruh alam semesta dan antar dunia. Sayangnya, energi Dao terlalu tinggi dan kuat. Penggarap di tingkat Dao Reunion Perfected Immortals dapat menyentuhnya sedikit. Hanya setelah memasuki tingkat kesengsaraan barulah para kultivator dapat menyadari Dao dan hukum surga. Sedangkan untuk sepenuhnya mengendalikan hukum surga sebagai bagian dari tubuh, hanya leluhur Dao dan kemuliaan ilahi abadi yang legendaris yang memiliki kekuatan seperti itu. Setelah mencapai tingkat itu, para kultivator akan bertahan hidup bahkan jika dunia hancur, dan mereka tidak akan menua bahkan ketika matahari dan bulan lenyap. Mereka akan tetap utuh setelah menderita ribuan bencana dan akan memiliki kemampuan untuk menguasai ribuan seni dan mengalami umur panjang, benar-benar merasa nyaman, bebas dan sempurna. Mereka akan menjadi makhluk tertinggi bahkan di alam dewa dan akan berdiri di puncak dunia. Saya telah menyadari Dao dan membangun Dao saya sendiri di kehidupan saya sebelumnya, jadi seharusnya tidak sulit untuk membentuk hukum dewa, bisik Chen Fan. Dia cukup berpengalaman dalam membentuk jiwa yang baru lahir. Dia telah berkultivasi kembali 2 kali berturut-turut di kehidupan sebelumnya untuk menebus fondasi tingkat inti emas, dan pada akhirnya membentuk 3 kecantikan suci. Jadi, Chen Fan dapat membentuk jiwa yang baru lahir lagi dan dengan nyaman saat itu. Ledakan, dia perlahan memutar roda dewa dan hukum dharma di sekitarnya segera berubah menjadi energi tak kasat mata, yang tersedot ke dalam tubuh Chen Fan. Hukum dharma tersebut mencakup hal-hal yang paling mendasar, seperti bumi, api, air, angin, kayu, petir, matahari, bulan, planet, kehidupan, kematian, reinkarnasi, keberuntungan dan kelahiran kembali. Penggarap normal akan mampu membentuk jiwa yang baru lahir setelah menguasai salah satunya. Jika mereka bisa menguasai 2 atau 3, mereka sudah dianggap kuat di antara penggarap jiwa yang baru lahir. Bahkan pangeran surgawi tidak akan bisa mengolahnya lagi. Tapi Chen Fan tidak mempermasalahkannya sama sekali. Dia menempatkan semua kekuatan hukum dharma di seluruh dunia ke dalam tubuhnya dan tidak takut akan kerumitan apapun. Puff! 3.000 hukum dharma itu berubah menjadi api tak berbentuk, membakar tubuh Chen Fan dengan ganas. Tidak hanya tubuhnya, bahkan jiwa ilahi dan inti emasnya pun terbakar oleh api tak berbentuk. Api hukum dharma adalah salah satu kebakaran paling mengerikan di dunia. Bahkan penggarap jiwa baru lahir tahap puncak tidak akan menyentuhnya dengan mudah, atau mereka mungkin jatuh ke dalam reinkarnasi dan jiwa ilahi mereka dapat terbakar menjadi abu. Tidak cukup, menghadapi 3.000 api hukum dharma, Chen Fan berteriak sambil membuka mulutnya. 3 jenis api yang berbeda, emas, biru langit, dan 5 warna, terbakar dari 3 bunga akhir. Itu adalah 3 api energi, vitalitas dan semangat, mereka memiliki nama khusus dalam Taoisme, api sejati samadhi. Artinya ketika energi, vitalitas dan semangat dibakar, seseorang dapat mencapai kondisi samadhi dan kekuatannya akan sangat menakutkan. Itu juga disebut, api akhir, dan api ilahi samadhi, di alam semesta. Penggarap yang mampu membentuk api itu biasanya lebih kuat daripada rekan-rekan mereka dan sangat kuat. Sedikit api yang keluar dari mulut mereka dapat dengan mudah menyaring banyak pembudidaya dengan level yang sama, bahkan jika mereka tidak menyerang dengan tangan mereka. Puff!
Api hukum Dharma, dan api ilahi Samadhi, menyala pada saat yang bersamaan. Tubuh dan jiwa ilahi Chen Fan menjadi lebih mempesona di dalam api dan melepaskan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia perlahan terbang tinggi dan duduk di atas istana bersila, seperti bulan yang cerah dan dewa dari surga. Masih kurang, energi ini tidak cukup untuk menggabungkan tubuh dewa, jiwa dewa, dan inti dewa. Chen Fan merasakan sakit di sekujur tubuhnya, tapi dia tetap diam. Tubuh dewa yang awalnya sukses terlalu menakutkan. Bahkan serangan dari Grand Cultivator formasi jiwa mungkin tidak dapat membunuh Chen Fan. Adapun penggarap jiwa baru lahir biasa, Chen Fan tidak akan terluka sedikit pun, bahkan jika dia tinggal di sana untuk menyerang mereka 100 kali. Semakin berbakat saya, semakin sulit bagi saya untuk mencapai tingkat jiwa yang baru lahir. Mengolah 3 dewa kecantikan saya 100 kali lebih sulit daripada menembus tingkat jiwa yang baru lahir di kehidupan saya sebelumnya. Sepertinya saya harus memasukkan lebih banyak materi. Chen Fan berpikir sambil mengucapkan mantra dengan tangannya dan berteriak, Dewa Qi. Ledakan, Dewa Qi disimpan di sumur asal dalam 5 bulan terakhir dan 5 bola cahaya mengambang berwarna-warni semuanya untuk saat ini. Desir, bola Dewa Qi ditarik oleh Chen Fan dan kemudian dilemparkan ke dalam api di luar tubuh Chen Fan. Ledakan, api ilahi Samadhi menjadi 10 kali lebih kuat segera setelah diperkuat oleh Dewa Qi. Api biru, emas, dan 5 warna berubah menjadi tornado yang menghancurkan bumi, hampir memurnikan udara juga. Seluruh istana mulai mengeluarkan suara gemuruh dan susunan yang tak terhitung jumlahnya muncul untuk menstabilkan situasi. Pola dewa dalam radius 10 mil di tanah dewa juga mulai memancarkan sinar cahaya saat Chen Fan berteriak. Kekuatan hukum Dharma alam dewa dimasukkan ke dalam api hukum Dharma, menjadikan api lebih transparan dan kekuatannya lebih menakutkan. Bahkan ketiga bunga akhir tampak sedikit kewalahan di bawah pemurnian kedua api tersebut dan perlahan-lahan mulai meleleh, seolah-olah akan menyatu menjadi satu. Tubuh Chen Fan, jiwa ilahi, dan inti emas juga bersinar lebih terang dan melampaui lebih jauh di bawah api. 2 orang muda pergi ke kota Chuzhou sementara Chen Fan mencoba memasuki tingkat jiwa yang baru lahir. Pada saat itu, seluruh kota Chuzhou telah berubah menjadi kota metropolitan yang sangat besar. Penggarap dari seluruh dunia, termasuk Jepang, Amerika Serikat dan Eropa, semuanya berkumpul di sana. Bahkan ada penggarap ras alien dan dari planet lain di jalanan. Para penggarap Conate dan inti emas tingkat tinggi, yang biasanya sombong dan bahkan mungkin membunuh orang karena masalah kecil di wilayah mereka sendiri, bertindak seperti orang biasa saat ini. Mereka berjalan di jalanan dengan senyuman tanpa sedikit pun arogansi di wajah mereka. Saat upacara penobatan Raja Ilahi semakin dekat, semakin banyak kultivator pergi ke kota Chuzhou. Jika seseorang melihat kota Chuzhou di puncak Gunung Yunwu, dia akan melihat titik-titik cahaya bintang berkumpul seperti lautan. Setiap titik mewakili satu penggarap terhubung, ada lebih dari 1000 di antaranya di kota Chuzhou saat ini. 2 orang muda, laki-laki dan perempuan, telah tiba di kota. Anak laki-laki itu tampan, tetapi dia memasang senyum malas dan jahat, sedangkan gadis itu terlihat dingin dan kulitnya seputih dan sehalus gading. Tubuhnya berkibar tertiup angin seperti pohon willow. Tidak ada yang istimewa. Saya mendengar bahwa ada tuan yang tiada taranya yang cukup kuat untuk membunuh Pangeran Surgawi Yi Qian dan Jenderal Surgawi Yin Hai, tetapi saya tidak merasakan hal seperti itu dari orang-orang ini. Kebanyakan dari mereka hanyalah penggarap terhubung atau inti emas, dan tidak banyak penggarap jiwa yang baru lahir. Bagaimana mungkin beberapa penggarap jiwa sudo baru lahir yang mempraktikkan seni yang tidak lengkap bisa berurusan dengan Pangeran Surgawi ketiga dari Sekte Janji? Anak laki-laki itu memandang orang-orang di jalan dan tersenyum dengan jijik. Mengingat seluruh bumi dan wilayah planet terbengkalai, kota Chuzhou saat ini dibanjiri oleh penggarap Conate dan inti emas, tampak sangat berkembang. Bahkan tanah suci di planet Tianhuang mungkin tidak memiliki banyak penggarap inti emas. Namun, bagi pria itu, mereka bukanlah apa-apa. Semua kota tua yang pernah dilihatnya di alam semesta jauh lebih besar daripada kota Chuzhou dan memiliki lebih banyak penggarap. Jika dia tidak mengkhawatirkan pembunuh legendaris itu, dia akan terbang ke markas Sekte Qiong Utara. Hati-hati, tidak hanya Pangeran Ilahi ketiga, beberapa Pangeran Ilahi lainnya serta banyak jenderal dan tetua ilahi juga tewas di Tanah Dewa. Beberapa tablet roh di Sekte Wuji, Alam Ilahi Taichu, dan Sekte Niekong telah hancur,
yang berarti bahwa setidaknya ada 5 pangeran ilahi yang meninggal di bumi, selain pangeran ilahi Lin He dari Sekte Matahari Iblis dan pangeran ilahi Luo dari Sekte Changshen, kata gadis itu dengan suara dingin. 8 pangeran ilahi, termasuk Yiqian dan Luo Changshen, telah meninggal di wilayah planet terbengkalai dan pangeran ilahi dari Istana Apollo hilang. Berita ini tentu mengguncang seluruh Star Ocean, dan wilayah planet di alam surgawi kecil selatan diaduk. Mereka adalah pangeran ilahi. Hanya ada sedikit dari mereka per generasi di setiap sekte yang tidak dapat binasa. Bahkan Istana Apollo yang berkuasa hanya memiliki 6 pangeran ilahi dalam satu generasi. Mereka dianggap sebagai murid inti sekte dan calon master sekte berikutnya, talenta yang memiliki harapan untuk menjadi penggarap formasi jiwa. Bahkan satu saja dari mereka yang mati biasanya akan mengguncang sudut dunia. Karena 8 pangeran surgawi telah meninggal dan 1 orang hilang, yang melibatkan 8 sekte yang tidak dapat binasa, bagaimana mungkin wilayah planet ini hanya diam di sana? Sekte merespons dengan cukup cepat. Mereka telah mengirim banyak agen rahasia dan mata-mata ke wilayah planet terbengkalai. Begitu mereka dimobilisasi, sekte-sekte tersebut akan dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi di bumi dan tanah dewa. Segera, informasi Chen Fan telah ditempatkan di meja setiap anggota senior sekte yang tidak dapat binasa di wilayah planet besar. Chen Beixuan, seorang Tionghoa berusia 38 tahun dari planet timur yang memiliki latar belakang biasa dan budidaya inti emas. Dia mendominasi planet Tianhuang, mengalahkan Kaisar Gunung dan membunuh Luo Changshen dan Lin He satu demi satu. Dia membantai lusinan penggarap jiwa yang baru lahir di tanah dewa dan membunuh 6 pangeran surgawi dengan serangan dewa terbang. Dia bahkan telah membunuh pangeran ilahi ketiga dari Sekte Wuji di luar angkasa dengan tiruannya. Meski informasinya tidak banyak, setiap bagiannya sudah cukup untuk menakuti orang dan semuanya mampu menciptakan gelombang besar di seluruh lautan bintang. 9 pangeran ilahi dibunuh oleh seorang Tiongkok bernama Chen Beixuan, yang bahkan belum berusia 40 tahun dan masih menjadi penggarap inti emas. Apakah menurutmu aku terbelakang? Bagaimana saya bisa percaya pada informasi Anda yang tidak masuk akal? Hampir semua anggota senior yang menerima informasi Chen Fan memarahi mata-mata mereka di wilayah planet terbengkalai dengan cukup keras. Beberapa orang dengan temperamen yang berapi-api bahkan hampir menikam mata-mata itu. Chen Fan terlalu sulit dipercaya. Bahkan talenta terbaik dengan kecepatan kultivasi tercepat di alam surgawi kecil selatan membutuhkan 30 tahun untuk menjadi penggarap inti emas dan 5 abad untuk mencapai tingkat jiwa yang baru lahir. Chen Fan bahkan belum berusia 40 tahun, tetapi dia telah membentuk inti emas yang paling kuat dan mengalahkan penggarap jiwa yang baru lahir di tingkat inti emas. Dia benar-benar bertentangan dengan akal sehat sejarah. Seorang kultivator dengan inti emas tingkat dewa sangat kuat dan kekuatannya bisa berada di antara tingkat inti emas dan jiwa yang baru lahir, tetapi tidak ada yang bisa membunuh penggarap jiwa yang baru lahir seperti ayam seperti yang dilakukan Chen Fan. Bahkan pangeran ilahi pun tidak bisa menandinginya. Lebih dari satu senior dari sekte besar berkata, Chen Beixuan pasti sudah memasuki tingkat jiwa baru lahir tahap puncak atau bahkan mungkin segera mencapai tingkat formasi jiwa. Jika tidak, dia tidak akan sekuat ini. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak berita akurat yang dikirim dari bumi dan mereka harus menerima kenyataan bahwa Chen Fan masih seorang penggarap inti emas. Dari bumi hingga planet Tianhuang, dari permukaan laut ilahi hingga tingkat terhubung dan inti emas, jalur kultivasinya cukup jelas dan dia selalu pandai membunuh. Level inti emas dan koneksinya tidak dapat dilihat seperti level biasanya dan dia setidaknya satu level lebih kuat dari rekan-rekannya. Setelah menerima informasi Chen Fan, sekte besar tidak dapat berdiam diri lagi. Dia adalah bakat yang langka. Dia mencapai level inti emas sebelum usia 40 dan mungkin bisa menjadi penggarap jiwa yang baru lahir dalam 1 abad. Tapi inilah alasan utama mengapa dia harus tersingkir. Kalau tidak, jika dia terus berkultivasi dan mencapai tingkat jiwa yang baru lahir tahap puncak suatu hari nanti, bukankah dia akan menurunkan penggarap besar formasi jiwa dari altar dan meratakan sekte yang tidak dapat binasa? Hal itu sangat mungkin terjadi. Chen Fan dikenal suka membalas dendam atas keluhan terkecil. Permusuhan antara sekte ilahi dan bumi cukup kuat. Chen Fan tidak cukup kuat saat itu, tetapi ketika dia benar-benar menjadi dewa ilahi, dia pasti akan membalas dendam. Tentu saja, hanya anggota senior dari beberapa sekte besar yang mengkhawatirkan hal itu. Penggarap besar formasi jiwa yang
Benar-benar menguasai sekte tidak peduli sama sekali tentang hal kecil itu. Perbedaan antara penggarap formasi jiwa dan penggarap jiwa yang baru lahir seperti perbedaan antara dewa dan manusia. Selalu ada cerita tentang penggarap terhubung yang membunuh penggarap inti emas atau penggarap inti emas yang mengalahkan penggarap jiwa yang baru lahir jauh di dalam lautan bintang. Namun tidak ada yang pernah mendengar tentang seseorang yang mengalahkan penggarap formasi jiwa di tingkat jiwa yang baru lahir. Mereka jauh lebih kuat daripada penggarap jiwa yang baru lahir. Seorang penggarap formasi jiwa adalah sekte yang tidak dapat binasa. Para penggarap jiwa yang baru lahir, penggarap inti emas, para tetua dan murid di bawahnya hanyalah orang-orang yang tidak penting. Selama penggarap formasi jiwa ada di sana, dia akan mampu menekan sebuah planet sendirian, membuat miliaran orang tunduk, tidak berani melawan. Beberapa tetua di sekte masih khawatir bahwa Chen Beixuan akan mengancam penggarap agung kita setelah menjadi penggarap jiwa yang baru lahir. Menurutku, mereka hanya terlalu khawatir. Saya belum pernah mendengar ada penggarap jiwa baru lahir yang dapat mengalahkan penggarap formasi jiwa sepanjang sejarah yang tercatat. Rumor seperti itu jarang terjadi bahkan di sentral galaksi. Bocah tampan itu mencibir sambil berjalan. Para tetua dan wakil master sekte memiliki kebijaksanaan sedalam lautan dan mereka telah melihat lebih banyak daripada yang kita miliki. Bahkan jika Chen Beixuan tidak dapat mengancam para dewa ilahi, dia masih memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya ketika dia benar-benar mencapai tingkat formasi kuasi jiwa. Mengingat keadaan di mana penggarap besar tidak dapat memasuki wilayah planet terbengkalai, bukankah Chen Beixuan akan memerintah seluruh wilayah planet? Kalau begitu, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan peluang besar di planet timur, kata gadis dingin bertubuh seperti pohon willow. Dia telah menarik perhatian banyak orang saat dia berjalan. Kedua orang itu juga berasal dari sekte besar di lautan bintang. Mereka tampaknya acuh tak acuh seperti orang biasa, namun kekuatan mereka sebenarnya sama kuatnya dengan Yi Qian. Mereka masing-masing adalah pangeran ilahi dan putri ilahi dari sekte abadi yang disebut sekte Fuyao. Anak laki-laki itu bernama Qiao Zhen dan anak perempuan itu bernama Qiao Yu. Mereka sebenarnya adalah saudara laki-laki dan perempuan, dan merupakan keturunan dari master sekte Fuyao. Keduanya menjadi pangeran ilahi dan putri ilahi bersama-sama dan merupakan tuan muda yang terkenal jauh di dalam lautan bintang. Keduanya berjalan mengelilingi kota Chuzhou seperti pasangan. Setiap orang yang lewat memberi jalan bagi mereka. Mereka berbicara tentang Chen Fan dan Sekte Qiong Utara di depan umum, tetapi tidak ada orang di sekitar mereka yang mendengar apa yang mereka katakan. Bahkan penggarap inti emas tahap puncak terus mengobrol satu sama lain dan melewati mereka berdua. Mereka sepertinya terpisah dari seluruh dunia, sepertinya mereka tidak ada di sana. 8 pangeran ilahi telah meninggal karena apa yang disebut sebagai kesempatan ini dan pangeran ilahi kelima dari Istana Apollo masih hilang. Namun, sekte besar terus mengirim orang ke planet timur dengan gila-gilaan. Serius, Qiao Zhen menggelengkan kepalanya. Hati-hati dengan kata-katamu. Ini adalah keputusan dari guru ilahi dan guru sekte. Kami hanyalah murid, bagaimana kami bisa meragukan penggarap agung? Kita hanya perlu mengawasi Chen Beixuan di sini. Misi kita akan selesai ketika upacara penobatan Raja Ilahi dimulai, gadis Qiao Yu menjawab dengan lembut. Itu benar. Seekor semut inti emas sedang mengadakan upacara penobatan Raja Ilahi, dan menjadi Raja Ilahi, ini benar-benar konyol. Bahkan setengah penggarap besar di sekte Fuyao hanya bisa berkultivasi secara rahasia, tidak berani mengklaim diri mereka sebagai dewa ilahi. Tidak ada seorang pun yang bisa disebut dewa ilahi tanpa menjadi penggarap agung. Hanya penduduk lokal di wilayah planet terbengkalai yang dapat membuat lelucon seperti itu, menobatkan penggarap inti emas sebagai dewa ilahi. Qiao Zhen mencibir dengan tatapan jijik di matanya. Tunggu saja, Master Sekte akan menyelesaikan semua skor, jawab gadis itu. Qiao Yu dengan acuh tak acuh sambil menatap dengan tenang di matanya, seolah-olah dia tidak sedang melihat orang-orang biasa itu. Ketika semakin banyak murid dari sekte yang tidak dapat binasa memasuki bumi dan bersembunyi untuk menunggu upacara penobatan Dewa Ilahi berlangsung, Chen Fan yang berada di Istana Ilahi Asal juga mencapai tahap terberat dalam menembus tingkat jiwa yang baru lahir. Suara mendesing, suara mendesing. Dia sedang duduk di tengah istana dengan kedua kaki bersilang dan telapak tangan serta kaki menghadap ke atas. Dia seperti inti emas kuning keemasan yang diselimuti api tak berujung. Tubuh dewa, jiwa dewa,
dan inti dewanya dibakar dalam api dan menjadi semakin kabur, seolah-olah mereka akan menjadi satu. 3 bunga di atas kepalanya telah menyatu dan membentuk cahaya berbentuk bunga. Namun hingga saat itu, dia baru setengah jalan menuju tingkat jiwa baru lahir. Lalu, tantangan sebenarnya datang. Ledakan. Di Istana Ilahi Asal, beberapa hukum Dharma tak berbentuk muncul di udara dan membentuk sambaran petir hijau, menghantam ruang di sekitar Chen Fan. Petir hijau lebih padat dibandingkan waktu lainnya. Ketika mereka menyerang di udara, masing-masing dari mereka sangat hijau, membawa kekuatan petir yang mengerikan dan hukum Dharma yang dapat dengan mudah menghancurkan penggarap jiwa yang baru lahir menjadi bubuk. Sementara itu, ada lebih dari 1000 petir di istana. Yang paling kuat bahkan telah menjadi naga hijau sepanjang 1 kaki dengan 4 cakar dan 2 tanduk. Mereka ganas dan menakutkan, membuat udara di dalam istana bergetar. Kesengsaraan jiwa yang baru lahir telah dimulai. Tingkat jiwa yang baru lahir. Beberapa pembudidaya membagi 8 tahap tingkat penyempurnaan Qi menjadi 4 tahap atas dan bawah. Level Qi Refinement, Chonate, Golden Core, dan Naschen Soul berada di 4 tahap terbawah, sedangkan level formasi jiwa, pengembalian Void, Reuni Dao, dan kesengsaraan adalah 4 tahap teratas. Level Naschen Soul adalah level tertinggi di antara 4 level terbawah. Setelah melangkah lebih jauh dari langkah itu, para kultivator akan benar-benar menjadi raja di antara yang lain dan dapat disebut sebagai penggarap pemurnian Qi tingkat tinggi. Meskipun sekte-sekte yang tidak dapat binasa memiliki banyak sekali penggarap jiwa yang baru lahir, hanya beberapa dari mereka di antara miliaran orang di planet ini yang mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mereka adalah leluhur suatu ras atau sekte. Ada pepatah di alam semesta, jiwa yang baru lahir mudah untuk dikembangkan, formasi jiwa sulit untuk diselesaikan. Itu berarti tidak sulit untuk membentuk jiwa yang baru lahir. Selama seorang kultivator memiliki ketekunan, sumber daya budidaya yang cukup, pelatihan dari seorang guru di sekte besar, seni penyempurnaan Qi tingkat tinggi dan bakat budidaya yang cukup, ia akan mampu mencapai tingkat jiwa yang baru lahir setelah 1000 tahun. Namun, akan terlalu sulit jika dia ingin melangkah lebih jauh untuk mencapai level formasi jiwa. Banyak orang sudah terjebak di tingkat inti emas ketika mereka mencoba berjalan di sepanjang jalan menuju tingkat formasi jiwa. Bahkan bagi mereka yang telah membentuk inti emas tingkat dewa dan menjadi pangeran ilahi, mungkin tidak ada 1 dari 10 pangeran ilahi yang akan menjadi penggarap. Formasi jiwa, penguasa dunia bahkan di galaksi pusat, yang benar-benar berdiri tegak, puncak alam semesta, menghadap matahari, bulan dan galaksi. Para murid dari tempat suci atau sekte surgawi mungkin juga tidak bisa berurusan dengan penggarap formasi jiwa. Setelah mencapai tingkat formasi jiwa, seorang kultivator akan dapat menentukan nasibnya sendiri. Sekte surgawi dan tempat suci memang sangat kuat, namun ia memiliki kemampuan untuk bersembunyi jauh di sepanjang perbatasan alam semesta atau di galaksi lain. Dia bisa menembus penghalang antara 2 dunia dan menyelinap ke dunia bawah atau dunia iblis. Dia bahkan bisa menciptakan dunia kecil dan bersembunyi di dalamnya, untuk menjadi pencipta segalanya. Alam semesta begitu luas, siapa yang bisa menangkapnya? Jadi, secara teknis, membentuk Naschen Soul tidaklah terlalu sulit. Membentuk jiwa yang baru lahir sulit diciptakan bagi banyak penggarap pemurnian Qi biasa, tetapi Chen Fan telah bereinkarnasi dari Dewa Surgawi. Dia telah mengembangkan level jiwa baru lahir 2 kali dalam kehidupan sebelumnya, dan fondasinya begitu kuat sehingga dia memiliki 3 dewa kecantikan. Mencapai level Naschen Soul semudah makan dan minum air baginya. Namun situasinya justru sebaliknya. Retakan, petir hijau berubah menjadi naga listrik terang yang terbang di udara. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar tubuh Chen Fan, inti emas dan jiwa ilahi, mencoba menanamkan hukum Dharma ke dalam tubuhnya. Itu adalah kesengsaraan jiwa yang baru lahir yang harus dia lalui sebelum mencapai tingkat jiwa yang baru lahir. Kekuatan hukum Dharma akan terpatri dalam tubuh dan jiwa ilahinya, sehingga ia dapat sepenuhnya menguasai semacam kekuatan hukum Dharma. Petir hukum Dharma sangat menakutkan. Banyak kultivator telah membakar tubuh mereka pada tahap itu, namun tubuh Dewa Chen Fan yang awalnya sukses bahkan tidak takut dengan petir yang 10 kali lebih kuat, apalagi petir hijau itu. Pada saat yang sama, Chen Fan juga mengalami beberapa kesulitan. Dia dikelilingi oleh aura emas, halilintar dan kilauan, namun dia masih belum mengambil langkah maju untuk memurnikan tubuhnya dengan hukum Dharma. Dia mengerutkan kening seolah ada masalah besar. Chen Fan terkoyak.
Setiap kultivator harus memilih jalannya setelah mencapai tingkat jiwa yang baru lahir. Jalan seperti apa? Dia harus memutuskan jenis hukum dharma mana yang akan dia ikuti untuk melanjutkan perjalanan kultivasinya. Seorang penggarap pemurnian ki api telah mempraktikkan seni kultivasi dan kekuatan ilahi yang berhubungan dengan api, jadi dia pasti akan memilih hukum dharma api. Itu secara langsung akan memperkuat seni dan kekuatan kultivasinya. Atau, seorang pendekar pedang yang berlatih seni pedang pasti akan memilih hukum dharma pedang. Yang lebih kuat seperti Jenderal Surgawi Kaisar Gunung yang pertama, Mangya, memiliki hukum dharma yang sangat langka, hukum Hades. Itu adalah salah satu hukum dharma terkuat, mirip dengan hukum dharma reinkarnasi, dunia bawah dan kegelapan. Beberapa orang bahkan mengembangkan berbagai seni kultivasi dan menguasai beberapa hukum dharma pada saat yang bersamaan, sehingga kekuatan mereka akan berlipat ganda saat mereka bertarung. Namun, semakin banyak hukum dharma yang mereka pilih, semakin tinggi pula kemungkinan mereka mengalami masalah dalam menggigit lebih banyak daripada yang bisa mereka kunyah di masa depan. Chen Fan juga menghadapi masalah itu saat itu. Jenis hukum dharma manakah yang dia perlukan? Ledakan, inti emas bergerak dan roda dewa berputar. 9 bentuk ilahi perlahan muncul di belakang Chen Fan. Xuan Wu, Azure Tirk, Leluhur Iblis, Kun Peng, Thunder Law, Grand Dao, Tanah Tebal, Burung Pipit Merah, Bela Diri Sejati. Bahkan sejak tingkat pendirian yayasan, Chen Fan telah mengembangkan 9 seni ilahi. Yang memiliki level terendah juga merupakan seni ilahi tertinggi dan dia bahkan tidak mengetahui level yang paling kuat. Tampaknya mereka diturunkan dari zaman kuno atau zaman terakhir. Masing-masing mewakili hukum dharma yang berbeda. Begitu Chen Fan memilih salah satunya, dia tampaknya harus melepaskan 8 lainnya yang akan menjadi seni kultivasi kecil dan dia tidak akan dapat menghususkan diri pada seni tersebut lagi. Saya terutama mengembangkan tubuh abadi emas dan memiliki hukum dharma emas yang paling kuat di kehidupan saya sebelumnya. Setelah itu, saya mulai mengembangkan kekuatan ilahi dari Sekte Surgawi Bela Diri Sejati. Saya belum pernah membuat pilihan seperti ini sebelumnya. Chen Fan tersenyum kecut. Orang lain hanya memiliki beberapa hukum dharma, tetapi dia memiliki 9 hukum yang perlu dipertimbangkan. Jika petani lain mengetahuinya, mereka pasti ingin membunuhnya dengan batu bata. Namun, mengolah 9 jenis sekaligus tidaklah sulit bagi Chen Fan. Ketika dia berkultivasi hingga akhir kehidupan sebelumnya, dia memiliki miliaran hukum dharma di tubuhnya dan menciptakan jalannya sendiri. Jadi, apa yang salah dengan 9 di antaranya? Tapi jiwa baru lahir yang diinginkan Chen Fan berbeda. Dia ingin membentuk hukum dewa dan bukan hukum dharma. Hukum dewa juga disebut hukum dharma tingkat dewa atau hukum dharma alam dewa. Itu adalah semacam kekuatan yang jauh melampaui hukum dharma biasa. Ini bisa dikatakan seperti ini. Esens ki seperti kapas lembut, sedangkan hukum dharma dibentuk dengan cara memadatkan, mengekstraksi dan menggabungkan jenis esens ki, membuat semacam tali. Hukum dharma tingkat dewa adalah tali rami yang kasar, hukum dharma tingkat suci adalah tali layar dengan kualitas tinggi, dan hukum dharma tingkat dewa adalah kabel baja karbon super. Kabel baja mungkin setipis rambut, tetapi dapat dengan mudah mengangkat banyak benda berat. Hukum dharma tingkat dewa juga sama. Bahkan sedikit saja dapat menghancurkan 10 kali atau 100 kali lipat hukum dharma normal. Selain itu, ada peringkat di antara hukum dharma. Jika 2 orang mempunyai hukum dharma api pada saat yang sama, yang satu mempunyai hukum ketuhanan dan yang satu lagi mempunyai hukum dharma normal, maka orang yang mempunyai hukum dharma normal bahkan tidak mempunyai kualifikasi untuk memobilisasi sedikit ki esensi api di depan kultivator lainnya, karena dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hukum dan mengendalikan energi yang jauh lebih kuat. Itulah sebabnya para penguasa yang memiliki bayi dewa begitu kuat. Beberapa dewa di surga dapat dengan mudah mengalahkan penggarap formasi jiwa bahkan jika mereka hanyalah penggarap jiwa yang baru lahir. Sementara pangeran ilahi dan pangeran suci yang normal hampir tidak dapat bertahan ketika menghadapi penggarap formasi jiwa. Saya berbeda dari orang yang terlahir dengan tubuh dewa atau dewa meridian. Mereka berbakat. Mereka secara alami dapat membentuk inti emas tingkat dewa setelah memasuki tingkat inti emas dan membentuk bayi dewa setelah memasuki tingkat jiwa yang baru lahir. Namun, bakat saya diperoleh. Saya harus menaikkan ke-9 hukum dharma ke tingkat hukum dewa, untuk mendapat kesempatan membentuk bayi dewa, pikir Chen Fan. Namun,
dia tidak yakin bahwa dia bisa mendorong 9 energi ke tingkat hukum dewa saat ini. Dewa Ki dalam esensi primordial tampaknya tidak cukup untuk membuat 9 dewa jiwa yang baru lahir. Apapun, meskipun itu tidak cukup, saya harus mencobanya. Chen Fan mengertakkan gigi dan bertekad untuk mencobanya. Ledakan, sementara dia benar-benar mulai memutar inti emas. 9 jenis energi menakutkan mengeluarkan suara gemuruh di sekitar Chen Fan. Sungai hitam yang seluruhnya terbuat dari air Xuanming, bola api raksasa yang dibentuk oleh 7 api kebencian, dunia yang gelap dan kuno, energi hidup seperti hijau seperti pepohonan, 9 jenis energi yang mewakili atribut berbeda telah muncul di sekitar Chen Fan. Masing-masing mewakili kekuatan tertinggi dan membawa energi yang kuat. Beberapa kilau dengan warna berbeda muncul di 9 energi. Mereka bersinar seperti berlian dan sedikit yang seperti emas, seolah-olah itu adalah sejenis kristal langka. Itu adalah hukum Dharma, energi paling kuat, 9 jenis di antara miliaran yang membentuk seluruh alam semesta. Hukum Dharma ini rupanya sangat langka. Hanya ada beberapa titik di 9 energi kuat seperti mutiara di lautan. Sedikit hukum Dharma saja tidak cukup untuk membentuk jiwa yang baru lahir. Dewa Ki, teriak Chen Fan. Salah satu dari 4 bola cahaya Dewa Ki di sumur asal terbang ke arahnya dengan cepat dan berubah menjadi sinar cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya, menanamkan 9 jenis energi. Energi setiap atribut segera membesar dan kristal hukum Dharma muncul beberapa kali lebih banyak. Lagi, Chen Fan berteriak lagi ketika dia melihat itu tidak cukup. Puff! Bola Dewa Ki kedua dan ketiga masuk ke dalam 9 energi satu demi satu. Air Xuanming, api warna-warni, dunia gelap, dan energi hijau juga menjadi lebih besar dan semakin banyak hukum Dharma yang berkilau seperti kristal. Pada akhirnya, ketika bola keempat Dewa Ki masuk ke dalam, kristal hukum Dharma dari setiap jenis energi pada dasarnya seukuran bola tenis meja. 9 bola cahaya seukuran bola tenis meja yang terang seperti kristal mengelilingi Chen Fan dan berputar perlahan. Masing-masing tampak seperti bola, tetapi juga seperti tiang berlian. Ada ribuan wajah dan bagian dalamnya dapat dilihat melalui permukaannya. Mungkin ada api yang lebih besar dari matahari yang menyala, sungai hitam di angkasa yang panjangnya miliaran mil, atau 6 iblis leluhur yang menjulang tinggi mengaum. Semuanya terlihat kecil, namun membawa energi mengerikan yang membuat orang gemetar. Mereka penuh dengan energi suci dan bahkan mereka yang memiliki peringkat lebih tinggi akan membungkuk dan memujanya. Pada saat itu, 9 jenis hukum ketuhanan terbentuk. Jiwa yang baru lahir, bentuk. Teriak Chen Fan. 9 hukum dewa bergabung dengan inti emas. Chen Fan juga segera memusatkan perhatian pada jiwa ilahi dan vitalitas di sekitar tubuhnya, lalu mengumpulkan semua yang ada di inti emas. Dong, pada saat itu, roda Dewa 9 transformasi tampaknya berada di bawah tekanan tak terlihat dan perlahan berkembang. Ada semacam energi di dalam yang akan keluar. Seluruh lautan energi juga telah berkembang dengan roda Dewa 9 transformasi. Gumpalan kabut emas memenuhi area tersebut dan menciptakan awan dan kabut, membuatnya tampak seperti surga. Roda Dewa 9 transformasi masih menolak dengan keras kepala. Kilauan di mata Chen Fan membeku. Dia kemudian mengertakkan gigi, menghentakkan kakinya dan berkata, buka. Ledakan, 9 lubang hitam muncul di istana asal ilahi. Mereka terhubung ke dunia yang berbeda. Air hitam Xuanming, api ilahi burung pipit merah, ki iblis caotik, badai dimensional, 9 jenis energi menakutkan menetes dari 9 lubang hitam seperti lava. Bahkan ada kilatan cahaya keemasan, yang membawa Dewa Ki dan tampaknya merupakan hukum Dharma tingkat dewa. Chen Fan menggunakan kekuatan Dharma tertingginya untuk membuka jalan menuju alam dewa dengan paksa. Tentu saja, level inti emasnya tidak cukup untuk membuka celah di alam dewa, apalagi menembusnya. Dia setidaknya memiliki tingkat kesengsaraan untuk benar-benar berkomunikasi dengan alam dewa dan membawa Dewa Ki ke dunia manusia. Apa yang dibuka? Chen Fan hanyalah tanah asal yang dekat dengan alam dewa, termasuk beberapa wilayah elemen api atau wilayah elemen Ki. Mereka sangat dekat dengan alam dewa dan kadang-kadang mungkin memiliki beberapa hukum Dharma dari alam dewa. Hukum Dharma dari alam dewa itu tidak berarti apa-apa bagi dewa sempurna reuni Dao atau dewa misterius kesengsaraan. Namun bagi Chen Fan yang saat itu hanya seorang penggarap inti emas, bagaikan tetesan air hujan dari surga. Jumlahnya sangat banyak dan bermanfaat. Pada saat yang sama, banyak material kuasi ilahi yang berharga dan material surgawi teratas,
seperti kristal esensi emas, esensi kuning bumi, batu ilahi naga, dan kristal dimensi ilahi. Mereka juga terbang keluar dari lengan baju Chen Fan dan hancur. Energi kuat di dalamnya segera berubah menjadi naga, terbang menuju Chen Fan. Batu naga ilahi biasanya cukup untuk 10 penggarap inti emas api untuk melewati masa kesengsaraan dan menjadi penggarap jiwa yang baru lahir, tetapi pada saat ini, itu hanya sebuah kristal seukuran ibu jari. Pada akhirnya, Chen Fan hampir diselimuti oleh bola cahaya 9 warna. Lautan energi telah meluas berulang kali, dan 9 energi menakutkan memenuhi seluruh dantian. Roda Dewa 9 transformasi yang sangat keras, yang melepaskan pancaran cahaya abadi dan sepertinya tidak akan bergerak bahkan jika matahari dan bulan runtuh atau dunia hancur, akhirnya mengeluarkan suara retakan dan retakan yang terlihat muncul di sana. Inti emas telah hancur, inti emasnya hancur. Retakan kecil muncul di roda Dewa 9 transformasi. Roda Dewa itu, yang diukir dengan Xuan Wu, burung pipit merah, Kun Peng, dan Grendao yang melayang di udara seperti bulan, segera tampak memiliki energi yang tidak lagi sempurna dan bebas. Hati Chen Fan sedingin es. Dia tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali lagi pada saat ini, dia harus melalui pembentukan jiwa yang baru lahir. Apa itu inti emas? Emas, mewakili keabadian dan dengan kata, emas, dalam nama inti emas berarti itu adalah hal yang paling sempurna, paling keras dan paling bertahan lama di dunia. Meskipun inti emas dari seorang kultivator normal mungkin pecah atau redup setelah beberapa ribu tahun, dan bahkan inti emas dari pangeran surgawi mungkin tidak dapat bertahan selama puluhan ribu tahun. Inti emas tingkat Dewa Chen Fan adalah sesuatu yang benar-benar abadi. Bahkan ketika Grand Kultivator formasi jiwa meninggal, roda Dewa 9 transformasinya mungkin masih melayang di langit seperti matahari dan bulan. Bahkan jika jiwa ilahi Chen Fan memudar, tubuhnya membusuk dan hidupnya terhenti, inti emas itu akan tetap ada. Jika seorang penggarap agung tua meraih inti emas Chen Fan, dia akan dengan mudah dapat membuat harta karun tertinggi yang setara dengan harta karun ilahi. Inti emas yang sangat keras tiba-tiba hancur. Itu adalah masalah yang sangat serius meskipun hanya retakan kecil. Jadi, jika Chen Fan tidak dapat membentuk jiwa yang baru lahir sekaligus, dia akan kembali ke level beberapa tahun sebelumnya dan mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya, hanya memiliki 80% kekuatan Dharma yang tersisa. Itulah mengapa membentuk jiwa yang baru lahir sangatlah sulit. Semakin tinggi levelnya dan semakin stabil fondasinya, semakin banyak hambatan yang akan dia temui saat membentuk Nas Chen Soul. Terus berlanjut, tanda pisah tanda hubung. Mata Chen Fan tidak memiliki emosi sama sekali dan pikirannya yang tenang tidak memiliki sedikit pun rasa panik atau ketakutan. Dia hanya terus berjalan selangkah demi selangkah dan terus membuka 9 lubang hitam. Dia menarik energi di 9 dunia tingkat tinggi itu ke dirinya sendiri, menuangkannya ke lautan energinya. Ledakan, 9 lubang hitam yang tadinya seukuran ibu jari kini melebar hingga seukuran mangkuk. Segala jenis energi ditembakkan ke arah Chen Fan seperti senjata air bertekanan tinggi. Beberapa kali lebih banyak pancaran cahaya keemasan juga muncul dan semakin banyak hukum Dharma alam dewa yang keluar darinya, terbang ke 9 roda dewa transformasi Chen Fan. 9 dunia semuanya bergantung pada keberadaan alam dewa tertinggi dan jauh di atas dunia manusia. Bahkan mungkin ada beberapa binatang suci dan binatang dewa. Jadi, dunia-dunia itu dipenuhi dengan energi dari alam dewa dan membawa banyak hukum Dharma dari alam dewa. Mereka bahkan memiliki esensi ki yang lebih padat dan murni daripada di dunia manusia. Namun, Chen Fan juga harus membayar harganya setelah membuka 9 dunia dengan paksa. Suara mendesing, tubuh dewanya yang jernih mulai terbakar dan vitalitas yang tak ada habisnya berubah menjadi lapisan api yang dahsyat. Jiwa dewa yang terbuat dari emas juga mengeluarkan api kemasan. Energi, vitalitas, dan semangatnya juga terbakar pada saat yang sama, mendukung pembentukan jiwa yang baru lahir dan membuka 9 bagian untuk menarik energi yang lebih kuat ke bawah pada saat yang bersamaan. Puff! Bahkan Chen Fan sedikit kewalahan saat ini. 2 tetes darah menetes dari telinga dan hidungnya, lalu segera menguap menjadi vitalitas yang kuat dan berubah menjadi energi. Jika fondasinya tidak terlalu kuat, memiliki tubuh dewa yang sukses pada tahap awal, inti emas 9 transformasi, dan jiwa dewa tertinggi, setiap penggarap jiwa baru lahir akan langsung kering. Ke-9 dunia itu jauh melampaui dunia manusia.
Hanya mereka yang memiliki kekuatan setidaknya setingkat penggarap agung atau orang suci yang dapat membukanya. Meski 9 lubang hitam yang dibuka Chen Fan hanya seukuran mangkuk, ia tetap harus membayar mahal. Retak, retak, kekuatan dari 9 dunia menekan daging Chen Fan, menciptakan suara melengking seperti suara menusuk rangka baja yang dihancurkan oleh sesuatu yang berat. Tepat ketika dia terus membakar jiwa ilahi dan vitalitasnya. Suara berderak yang jelas datang dan retakan kedua muncul di roda 9 dewa transformasi. Ibarat bendungan, ketika retakan pertama dan kedua muncul, seluruh bendungan akan segera runtuh betapapun kuatnya bendungan itu. Semua upaya yang dibayarkan bisa sia-sia pada tahap terakhir. Kemudian, yang ketiga, keempat, kelima, retakan ke-100 juga muncul. Roda 9 dewa transformasi yang mengambang seperti bulan tidak tahan lagi. Energi kebebasan dan kesempurnaannya yang abadi, dan tidak dapat dihancurkan telah hilang. Itu berkembang menjadi beberapa kali lebih besar dan memenuhi seluruh lautan energi. Retakan, pecahan emas kecil jatuh darinya dan jatuh ke lautan energi, berubah menjadi energi yang kuat. Lalu, fragmen kedua, ketiga dan keempat. Roda dewa yang digambar dengan 9 bentuk ilahi benar-benar runtuh seperti kuil kuno yang menjulang tinggi dan sudah lapuk. Saat inti emas pecah, energi Chen Fan segera menjadi berantakan. Aura di sekitar tubuhnya terus bersinar dan menghilang, sementara apinya terkadang menjadi lebih ganas dan terkadang mengecil. Dia rupanya berada dalam momen yang penuh gejolak. Banyak energi kuat melonjak keluar dari roda dewa dan memenuhi seluruh dantian dan laut Qi Chen Fan. Energinya bahkan habis dari laut Qi dan berpindah ke sekitar organ dan anggota tubuhnya. Puff! Darah bahkan mengucur dari hidung dan telinga Chen Fan. Pada akhirnya, dia menyemburkan darah dari mulutnya, yang kemudian berubah menjadi pedang emas tajam, melesat sejauh puluhan kaki. Suara mendesing. Wajah Chen Fan saat ini berwarna emas muda dan energinya telah turun dari tingkat jiwa baru lahir tahap puncak hingga ke tingkat inti emas, bahkan memiliki tanda-tanda turun ke tingkat terhubung. Keseriusan cederanya benar-benar di luar imajinasi siapapun. Bahkan ketika dia menderita karma setelah menggunakan kekuatan ilahi terlarang tertinggi untuk mencari Fang Qiong dan orang tuanya di puncak gunung Yunwu saat itu, dia tidak mengalami luka yang begitu parah. Tubuh Chen Fan sekarang seperti tungku besar dengan air mendidih dan uap mengepul, yang akan membuat seluruh tubuh dan jiwa ilahinya menjadi abu kapan saja. Chen Fan juga harus membuka 9 bagian, menahan petir biru dari hukum Dharma, mengatur esensi sejatinya, menyempurnakan hukum Dharma dan membentuk jiwa yang baru lahir pada saat yang bersamaan. Dia tidak akan bertahan jika tubuh dewanya tidak terlalu kuat. Kulitnya putih dan setiap tulang serta organnya sekuat harta karun kuasi ilahi seperti kacang tembaga yang sangat keras. Bahkan Grand Cultivator formasi jiwa mungkin tidak dapat membunuh Chen Fan dengan serangan dan hanya akan membuatnya memuntahkan darah. Pantas saja tidak banyak orang yang bisa membentuk inti emas tingkat dewa dalam sejarah. Jika tubuhnya tidak cukup kuat, para kultivator tidak akan mampu melewati tahap di mana inti emas hancur dan jiwa yang baru lahir selesai. Chen Fan menyadarinya, bahkan Chen Fan hampir kewalahan. Retakan, obat surgawi dan obat kuasi ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang dia simpan dalam beberapa tahun terakhir harus terbang keluar dari mutiara Dinghai dalam pelukannya. Ketika berada di atas kepalanya, mereka pecah dan berubah menjadi tetesan jus obat, menyehatkan tubuh dan jiwa ilahi. Pada saat yang sama, Chen Fan menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan 9 hukum dewa serta energi, vitalitas, dan semangatnya di dalam tubuhnya bersama-sama. Langkah terakhir ini akan menentukan kesuksesannya. Membentuk, saat Chen Fan berteriak, 9 inti dewa transformasi benar-benar retak dan esensi sejati, kekuatan Dharma, jiwa ilahi, dan vitalitas di sekitar Chen Fan menyusut. Api di tubuhnya segera menghilang, hanya berkumpul di lautan energinya. Ruang dan waktu di seluruh istana asal ilahi sepertinya telah membeku. Hanya Chen Fan yang melayang di udara bersila seperti patung batu tua,